Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Haqqul Yaqin yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah, kembali bersyukur atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan pada pagi hari ini. Kita masih diberikan iman Islam, diberikan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai bersama ini, Masjid Haqqul Yaqin. Selawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya sampai kepada kita semuanya. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, pada hari ini ya kembali ya kita dapat melaksanakan sholat subuh karena kita diberi iman, Islam dan sehat. Dan sehat itu adalah nikmat Allah yang utama setelah nikmat Islam, iman Islam adalah nikmat sehat. Karena dan Rasulullah sendiri mengatakan bahwa nikmat sehat itu lebih utama daripada nikmat harta dan nikmat yang lainnya setelah iman Islam. Maka mari terus kita jaga kesehatan kita ya, sehingga pada saat kita kembali kepada Allah nanti tubuh kita dikembalikan kepada Allah masih dalam keadaan baik. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini mari kita coba diskusikan, kita kaji tentang kesehatan mental, yaitu bagaimana dalam hidup kita bisa menghadapi semua cobaan, apakah itu cobaan dalam bentuk kenikmatan yang Allah berikan atau malah musibah yang kita dapatkan. Itu dua-duanya mestinya menjadikan kita tetap bersyukur, bersabar dan bertawakal kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, tentu kita di dalam kehidupan kita banyak atau kita harus mempertanyakan kembali, selalu kita mempertanyakan untuk apa kita hidup di dunia ini. Untuk apa kita hidup di dunia ini, apa tujuan daripada hidup kita? Perahu berlayar di lautan tanpa tujuan tentu akan terombang-ambing. Entah kemana perahu itu di tengah lautan, tidak jelas arah tujuannya, sehingga dia terombang-ambing ya, di lautan yang luas. Begitu juga dengan kita hidup ini, tujuannya mau kemana? Kalau kita tidak punya tujuan,
maka kita akan terombang-ambing. Atau kita punya tujuan yang salah, maka kita akan sampai pada tempat yang salah. Zaman sekarang ini dunia, yaitu tahta, harta, dan wanita menjadi tujuan hidup kita. Banyak masyarakat kita, banyak di antara kita yang menjadikan dunia menjadi tujuan hidupnya. Padahal kita tahu bahwa dunia itu tidak kekal. Dunia itu relatif. Dunia itu sementara. Tetapi banyak di antara kita yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Sehingga banyak yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dunia. Dan malah dianggap sebagai hal yang wajar, seperti suap menyuap. Rasulullah padahal mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap sama-sama masuk neraka. Hadis riwayat Tabrani. Tetapi dalam kehidupan kita sering kita tidak bisa lancar dalam urusan kita kalau kita tidak menyuap. Barangkali sebagai contoh yang paling banyak adalah pemborong. Pemborong itu akan mendapatkan proyek kalau dia menyuap. Dulu sampai sekarang juga masih banyak orang yang sering melaksanakan suap karena kalau tidak menyuap dia akan kalah dalam tender misalnya seperti itu. Maka akhirnya dia menyuap. Nah, Bapak-bapak sekalian, sampai ada satu fatwa dari ulama yang membolehkan menyuap kalau itu menjadi hak kita, menjadi infak, menjadi sedekah. Yaitu kalau kita punya perusahaan yang baik, mengajukan juga untuk mengerjakan satu proyek dengan baik, tetapi kita tidak dipilih kalau tidak menyuap, sebenarnya kita berhak untuk menang misalnya di dalam satu tender, maka boleh kita menyuap, yaitu mengambil hak kita, katanya begitu. Yaitulah dalam kehidupan kita, segala sesuatu kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Sehingga banyak urusan-urusan izin dan sebagainya, ya, itu harus dilaksanakan secara suap menyuap. Bapak sekalian, nah itu adalah salah satu contoh kalau dunia dijadikan tahta harta menjadi tujuan kita. Dunia yaitu tahta harta dan wanita dijadikan tujuan. Bapak sekalian, banyak hal lain juga, ya misalnya akhirnya banyak juga orang yang korupsi, ya, atau melaksanakan penipuan dan sebagainya karena ingin mendapatkan dunia. Nah, kalau kita ingin tahu apa tujuan hidup kita, tentu saja kita harus bertanya kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya kepada Allah yang menciptakan kita, kenapa kita ada di dunia ini, kenapa Allah ciptakan manusia. Tanyalah kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita mengarang-arang sendiri. Ya, tentu ternyata kalau kita tanya kepada Allah tentang tujuan hidup kita, ya banyak tuntunan di dalam Al-Quran yang menggambarkan atau yang menjelaskan tentang tujuan hidup kita di dunia ini. Yang pertama adalah untuk ibadah kepada Allah.
yaitu ada di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Ibadah di dalam arti yang luas, yaitu semua perbuatan baik menurut Allah yang dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah, itulah ibadah. Sehingga apapun, mencari ilmu ibadah, mencari nafkah ibadah, kemudian dengan niat karena Allah, sehingga apapun yang kita lakukan itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga, dan juga sebagian kita membaca doa iftitah pada saat kita sholat, membaca qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya sholatku, wa nusuki pengabdianku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah seru sekalian alam. Jadi kita melaksanakan sholat, melaksanakan pengabdian. Pengabdian itu bekerja, mencari nafkah, ngurus keluarga, mendidik anak, menikah, bahkan berhubungan suami istri pun mencari nafkah, kemudian mencari ilmu, mengamalkan ilmu, menolong orang. Itu semuanya adalah ibadah kepada Allah, tentu diniatkan hanya semata-mata karena Allah semata. Itu yang pertama. Jadi ibadah kepada Allah itulah tujuan kita hidup di dunia ini. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan kita adalah untuk mencapai kebahagiaan, mencapai kebaikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana juga doa yang selalu kita panjatkan sebagai doa sapu jagat kita, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan, kebaikan dan kebahagiaan di dunia, dan kebahagiaan dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Itu tidak ada yang lebih tinggi dari itu, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Itu adalah tujuan kita hidup di dunia ini. Pertama, beribadah kepada Allah, dan yang kedua mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang bahagia akhirat, itu sudah sangat jelas, yaitu surga, jannatun na'im, dan bertemu dengan Allah. Itu adalah kebahagiaan yang akhirat yang tiada tara, dan kita nanti akan selamanya hidup di akhirat. Di dunia hanya sementara, di akhirat selamanya. Maka tujuan hidup kita kebahagia di akhirat adalah kita hidup, kita mendapatkan surga, jannatun na'im, dengan segala kenikmatannya yang tiada tara. Kemudian tentu yang harus kita diskusikan adalah bagaimana bentuk kebahagiaan dunia. Ini yang kemudian menjadi perdebatan, yang menjadi permasalahan, menjadi kesalahpahaman di antara manusia yang menganggap bahwa kebahagiaan dunia adalah dengan banyaknya tahta, dengan tahta, harta, dan banyaknya harta, tahta, dan wanita. Itu adalah tujuan kebahagiaan dunia. Walaupun kalau kita diskusikan, orang yang punya jabatan tinggi itu belum tentu mendapatkan kebahagiaan. Orang yang punya jabatan tinggi dengan diraih dengan ketidakadilan, dengan kecurangan, misalnya ikut pemilu, ikut pemilih pilkada atau pilpres, ya, dengan curang, ya, kemudian dia jadi pemimpin, kemudian dia korup, ya, dan kemudian dia kasar terhadap atau melakukan
menekan masyarakat dan sebagainya, akhirnya dia banyak dibenci oleh orang-orang yang dipimpinnya, itu tidak membawa kebahagiaan bagi dia. Dia juga hidupnya tidak tenang, ya, dan terus mengumpulkan harta barangkali, tetapi kemudian hidupnya tidak bahagia. Bahkan kalau memang dia salah langkah, kemudian akhirnya dia dimasukkan di dalam penjara. Kemudian kalau kita lihat harta juga belum tentu membawa kebahagiaan. Ya, sebulan yang lalu kita diskusikan bahwa banyak juga orang yang hartanya banyak tetapi juga penyakitnya juga banyak, ya. Penyakitnya itu menunjukkan bahwa salah satunya sebabnya karena memang tidak tenang hidupnya, tidak bahagia hidupnya, stres dan sebagainya, walaupun dia hartanya banyak, ya. Sehingga dia ya punya penyakit macam-macam, itu dikarenakan karena pikirannya yang tidak tenang. Sehingga belum tentu tahta dan harta itu membawa kebahagiaan. Jemaah sekalian, begitu juga dengan wanita. Kalau kita punya istri cantik, ya, itu kan dunia kan biasanya begitu, ukurannya cantik begitu, ya. Nah, itu belum tentu membawa kebahagiaan kalau dia tidak takwa, kalau dia tidak taat kepada Allah, maka dia akan menjadi istri yang menjengkelkan bagi suaminya, ya. Ya, tentu tidak pernah merasa puas dengan harta yang diberikan oleh suaminya, ya, dan terus menuntut dan sebagainya, ya. Walaupun cantik, dia akan menyakitkan bagi kita sehingga menjadi tidak bahagia hidup kita. Nah, kenapa kita stres, ya? Kenapa kita dalam menghadapi hidup itu stres, ya? Karena sifat manusia yang tidak pernah merasa puas, Pak. Makanya ini juga sumber daripada ketidakbahagiaan orang yang walaupun punya harta banyak, tapi karena manusia punya sifat tidak merasa puas, tidak pernah merasa puas dengan yang dia dapatkan, maka dia akan terus merasa kekurangan. Itulah yang membuat dia tidak bahagia, ya, yaitu tamak dan serakah. Itulah sifat manusia, kata Rasulullah, adalah memiliki sifat tamak dan serakah. Yaitu di dalam hadis Rasulullah mengatakan, ya, di dalam hadis Rasul mengatakan, andai kata seorang anak Adam telah memiliki harta benda sebanyak 1 lembah, pasti ia akan berusaha lagi untuk memiliki 2 lembah. Masya Allah, 1 lembah itu banyak, ya. Misalnya emas 1 lembah begitu, ya, di sini. Jadi kalau ada seorang anak Adam memiliki harta sebanyak 1 lembah, maka pasti dia akan berusaha lagi untuk memiliki 2 lembah, kata Nabi ini, ya. Kemudian, dan andai kata ia telah memiliki 2 lembah, pasti ia akan berusaha lagi untuk memiliki 3 lembah. Sudah punya 2 lembah, makanya banyak sekali, ya, kalau melihat konglomerat kita di Indonesia ini sudah punya pulau, masih punya 1 pulau, pengen punya 2, ya, pengen menguasai Indonesia, pengen menguasai kekayaan Indonesia, sehingga katanya 80% kekayaan Indonesia dikuasai oleh hanya berapa orang begitu, ya, di Indonesia konglomerat itu. Nah, itu karena nggak merasa puas, selalu merasa kekurangan. Walaupun sudah banyak sekali hartanya, tetapi tetap merasa kurang. Kemudian Rasulullah mengatakan selanjutnya di dalam hadis ini, memang tidak ada sesuatu yang dapat memenuhi keinginan anak Adam melainkan tanah, tempat kubur, yakni mati. Kalau sudah mati baru merasa puas, ya. Kalau belum meninggal, ya dia terus, ya, punya mobil 1 kurang, pengen 2, punya rumah mewah 1 kurang, belum punya villa di puncak, villa di Bali, dan seterusnya. Nggak beres-beres, nggak selesai-selesai. Itulah sifat manusia, tamak dan serakah. Tidak pernah merasa puas dengan yang dia miliki. Terus kurang, ya. Punya 1 perusahaan kurang, punya 2 perusahaan, punya 5 perusahaan, 10 perusahaan, terus
tidak pernah merasa puas. Kapan puasnya? Kalau sudah mati, kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Ahmad dan Tirmizi. Ini hadis sahih. Itulah sifat manusia yang tamak dan serakah. Kemudian jamaah sekalian, kalau begitu yang disebut bahagia itu di hidup di dunia ini adalah seperti apa? Ya. Di dalam tuntunan Al-Qur'an dan hadis kita melihat bahwa kaya miskin adalah cobaan dari Allah. Orang kaya dicoba dengan kekayaan, orang miskin dicoba dengan kemiskinan, ya. Allah katakan di dalam Al-Qur'an bahwa hidup di dunia ini sebagai cobaan, ya, sebagai cobaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan melihat siapa yang paling baik amalnya. Allah akan melihat dengan ujian cobaan itu siapa yang paling bisa menerima dengan cobaan itu, lulus dengan cobaan itu dengan baik. Kaya dan miskin bukan ukuran manusia bahagia dan menderita. Semua itu adalah alat hidup, bukan tujuan hidup, yaitu sarana untuk beribadah kepada Allah. Itulah harta, tahta, dan wanita, atau terutama harta dan tahta adalah sarana untuk beribadah kepada Allah. Islam tidak melarang manusia menjadi kaya, malah kita harus menjauh dari kemiskinan. Ya, kalau kita semuanya miskin, nggak ada yang bisa membangun masjid sebaik ini, ya, sebagus ini. Nggak ada yang bisa membayar zakat, nggak ada yang bisa melaksanakan ibadah haji. Kalau umat Islam diminta untuk miskin semuanya, tapi kita memang diminta untuk menjauh dari kemiskinan, karena kemiskinan atau dekat dengan kekufuran, ya. Maka kita juga diminta untuk menjadi orang kaya. Tetapi orang kaya yang bagaimana? Yang mendapatkan kekayaannya dengan cara yang halal, yang baik, dan juga membelanjakannya juga dengan cara yang baik. Itulah Islam tentang kekayaan. Jadi, dan yang disebut dengan kebahagiaan dunia adalah kebahagiaan hati. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati kamu menjadi tentram, bahagia, ya. Jemaah sekalian, orang yang bahagia adalah yang pertama orang yang merasa cukup, yaitu qanaah. Orang yang kaya hati. Jadi qanaah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lebih tepatnya adalah orang yang kaya hati, bukan kaya harta, tetapi kaya hati. Yaitu di dalam hadis Rasulullah mengatakan, tuba liman hudiya lil Islam wa kana aishuhu kafafam wa qani'. Sungguh berbahagialah bagi orang yang mendapat hidayah Islam dan penghidupannya sederhana dan menerima apa yang ada, qanaah. Jadi dia menerima apapun rizki yang Allah berikan kepadanya dengan bersyukur. Hadis riwayat Tirmizi. Di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh berbahagialah orang yang telah masuk Islam dan diberi rizki cukup, lalu mereka merasa cukup terhadap apa-apa yang diberikan Allah kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang bahagia itu bukan orang yang kaya harta, tetapi orang yang kaya hati, ya, yaitu menerima apapun rizki yang Allah berikan kepada kita, ya. Jangan sampai misalnya kan ada, ya, para istri itu yang membuat kita tidak bahagia. Misalnya begitu kita gajian setiap bulan, gajian, kasih gaji kita kepada istri kita, kemudian istri kita, ini mah misalnya gajian bulan ini, ya, 5 juta misalnya, atau 10 juta. Terus istri kita bilang, aduh, Pak, mana cukup katanya uang segini, kan begitu, ya. Buat ini, buat itu, buat ini, belum buat ini, buat bayar SPP anak sekolah kita dan sebagainya, nggak akan cukup, katanya begitulah. Itulah orang yang tidak bersyukur dengan yang Allah berikan kepadanya, ya.
dan kita juga merasa kurang terus, kurang. Ya itulah sifat daripada manusia tadi ya. Jadi itulah yang membuat kita ya tidak merasa cukup karena tadi tidak bersyukur kepada Allah dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita hari ini. Mestinya kita syukuri semua pemberian Allah, berapapun yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri, terus kita kemudian berusaha lagi. Kan kalau kita bersyukur, insya Allah akan menambah rizkinya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur kepadaku terhadap pemberianku kepadamu, kata Allah, maka Allah akan menambah nikmatku padamu. Ya, rizkinya juga akan ditambah. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, sesungguhnya azab Allah amat pedih. Ya, kita akan terus kekurangan, ya, dan hidupnya menderita. Walaupun kita mungkin dari penilaian orang lain sudah cukup, ya. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang selalu bersyukur, menjadi orang yang qanaah? Itu juga disampaikan resepnya oleh Rasulullah di dalam hadis. Rasulullah menyampaikan, unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Rasulullah mengatakan, lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawahmu dan janganlah kamu melihat orang-orang yang berada di atasmu. Itulah yang lebih layak untuk tidak mengecilkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Supaya kita selalu menjadi orang yang bersyukur, maka sering-seringlah melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Kalau kita melihat ke bawah, kita akan selalu bersyukur ya kepada Allah. Jadi kalau kita ya punya sepeda, kita bersyukur ya. Melihat orang lain, kalau kita melihat ke bawah, kita punya mobil, bersyukur karena orang lain punya motor. Kita punya motor, bersyukur, ya Allah, alhamdulillah punya motor, orang lain punya sepeda, kan begitu. Yang punya sepeda bersyukur karena orang lain jalan kaki. Yang jalan kaki juga bersyukur orang lain. Kemudian ada yang lumpuh misalnya ya, kakinya dan sebagainya. Nah, itulah yang bisa memberikan kita terus bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita selalu melihat ke bawah. Tapi kalau kita selalu melihat ke atas, kita nggak pernah merasa cukup, Pak ya. Gitu. Itulah kehidupan kita. Kalau kita terus melihat ke atas, tidak pernah merasa cukup. Tapi kemudian mungkin kita mendiskusikan ya, kalau kita terus melihat ke bawah, kapan kita akan maju? Begitu kan, Pak ya? Ya tentu kita akan mundur, kita akan tidak termotivasi untuk bisa maju. Maka ada iri hati ya, yang nggak boleh itu iri hati gitu, melihat harta orang lain, melihat rumah orang lain, melihat mobil orang lain ya. Itu kita tidak boleh iri hati. Tetapi iri hati yang dibolehkan adalah dalam 3 hal. Yaitu yang pertama adalah iri terhadap amal soleh orang lain, usahanya orang lain. Itulah kita akan menjadi termotivasi untuk maju. Misalnya kita berangkat kerja misalnya jam 8, orang lain kok jam 6 udah berangkat ya. Kemudian dia kemudian misalnya wira swasta, usaha ya, kerja keras dan sebagainya. Itu usahanya yang kita iri terhadap dia, bukan hasilnya, bukan hartanya ya, tapi usahanya. Yang kedua adalah iri terhadap sedekah orang lain, seperti juga yang dilakukan oleh Umar. Sayyidina Umar waktu itu Rasulullah mau berperang ya, kemudian menanyakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, apa yang kau berikan untuk membiayai untuk sedekah, infak di jalan Allah ya, untuk kita berjihad dalam berperang. Kemudian dijawab oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, sebagian daripada harta saya berikan untuk berperang di jalan Allah ya. Kemudian bagaimana denganmu, kata Nabi kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, seluruh harta saya silakan diberikan untuk berperang di jalan Allah ya. Kemudian Sayyidina Umar iri terhadap Abu Bakar yang memberikan seluruh hartanya untuk bersedekah, untuk infak ya, untuk berjuang di jalan Allah. Maka
iri yang seperti itu dibolehkan ya. Kalau kita niatnya bersedekah atau berinfak lebih banyak, berzakat ya lebih banyak, maka kita harus menjadi orang yang kaya ya, tentu saja seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah iri yang boleh adalah ya dua ya. Iri yang boleh itu dua. Yang ketiga ilmu. Kalau kita melihat orang lain ilmunya lebih banyak dari kita, kita iri, boleh. Nah, ilmu, amal soleh, dan sedekah itulah yang membuat kita termotivasi untuk hidup kita lebih maju, lebih baik lagi. Ya, tetapi bukan dilihat hartanya. Kalau lihat hartanya, ya bisa jadi tetangga kita misalnya, ya kita sama-sama satu kantor, pekerjaannya sama, kok hartanya dia lebih banyak daripada saya gitu misalnya ya. Ternyata ya pengen seperti dia, ternyata diusut-usut, ternyata dia melakukan penyimpangan ya, melakukan korupsi dan sebagainya. Kan kita tidak boleh mencontoh hal yang semacam itu ya. Jadi yang kita contoh adalah amal solehnya. Yang kedua adalah orang yang bersyukur, orang yang bahagia adalah orang miskin yang sabar dan tawakal. Ya, orang miskin yang sabar dan tawakal adalah orang yang bahagia. Ya, seperti yang pernah saya contohkan, seorang petani yang sehat ya, yang bersabar dan bertawakal ya. Dia hidup di kampung, di desa ya, dia hidupnya bahagia. Bisa lebih bahagia daripada orang kaya di kota begitu ya. Karena dia sabar dan tawakal, kemudian sehat fisik dan mentalnya ya. Kemudian yang keempat tentu pemimpin yang adil dan dicintai oleh pemimpinnya. Bapak sekalian, di zaman sekarang ini kan kita banyak ya lebih membela kehidupan dunia yang hanya terbatas ini ya. Tapi tidak menghiraukan kehidupan kita di akhirat ya, Bapak sekalian. Padahal kita ini hidup akan hanya sebentar ya Pak. Hidup kita hanya sebentar. Yaitu Rasulullah sendiri mengatakan usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Beda dengan umat-umat Nabi yang sebelumnya ya. Ada Nabi-Nabi sebelumnya itu ada usianya sampai ratusan tahun. Tapi usianya umatnya Nabi Muhammad hanya 60 sampai 70 tahun. Dan Rasulullah sendiri usianya hanya 63 tahun ya. Oleh karena itu, dan ternyata betul menurut survei, menurut penelitian di Indonesia, di dunia juga rata-rata manusia zaman sekarang umurnya 60 sampai 70 tahun. Ada yang meninggal sampai 80 tahun, tapi ada juga yang meninggal pada usia 40, 50. Kalau dirata-ratakan, rata-rata adalah 60 sampai 70 tahun. Itu paling banyak. Rata-rata 60 sampai 70 tahun. Padahal ya kalau kita bandingkan dengan tujuan akhirat, di akhirat itu kita akan hidup selamanya ya. Tujuan akhirat, kalau kita hidup di akhirat itu selamanya. Sedangkan di dunia hanya 60 tahun ya. Kita kadang-kadang tidak berpikir ya, mempertimbangkan dengan kecerdasan kita ya. Kenapa kita lebih mengutamakan kehidupan dunia yang hanya 60 tahun dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang tidak terhingga ya, seperti itu. Ya, padahal kita hidup hanya 60 tahun, itu pun belum dikurangi dengan tidur. Tidur kita itu sekitar 30%, Pak. Ya, dalam sehari 24 jam dipakai untuk tidur itu sekitar 7-8 jam ya. Maka itu adalah 30%-nya. Maka kalau kita hidupnya 60 tahun, berarti untuk tidur dipakai 20 tahun, Pak. Sisanya 40 tahun. Nah, 40 tahun ini belum juga dikurangi dengan masa sebelum akil balik ya, masa anak-anak yang tidak dinilai oleh Allah, amal solehnya, peribadahnya belum dihitung oleh Allah ya, tidak ada pertanggungjawaban sebelum kita balik. Itu sekitar 10 tahun. Maka yang efektifnya hidup kita hanya 30 tahun, Pak. Yang dihitung oleh Allah dan akan berakibat pada kehidupan kita di akhirat ya. Kalau yang 30 tahun ini diisi dengan kebaikan, dengan ibadah dan amal soleh, maka yang tetap terhingga di akhirat kita akan bahagia. Tapi kalau yang 30 tahun ini kita sia-siakan, diisi dengan kemaksiatan ya, kecurangan dan ketidakadilan dan sebagainya,
maka yang tak terhingga nanti kita akan menderita. Di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 20 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi hartsih wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu min fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami akan berikan kepadanya sebagian daripada keuntungan dunia, dan tidak ada satu bagian pun di akhirat nanti. Ya, Masya Allah Bapak-Bapak sekalian. Jadi kalau tujuan hidup kita hanya dunia, ya Allah akan kasih sebagian daripada dunia, dan kita tidak mendapatkan kehidupan akhirat nanti, kebahagiaan apa sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau hidup kita tujuannya adalah akhirat, ya, maka kita akan mendapatkan dunia dan akhirat. Nah, itu yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 20. Maka janganlah kita jadikan dunia sebagai tujuan kita, tapi jadikanlah akhirat sebagai tujuan, maka kita akan mendapatkan dunia dan akhirat. Kalau tujuan kita hanya dunia, ya, tadi itu tahta, harta, wanita, ya, maka kita akan mendapatkan bagian di dunia, tapi tidak mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat, kata Allah. Naudzubillah min dzalik, kita selamanya di neraka, ya, begitu. Jadi walaupun kalau di dalam hadis dikatakan kalau untuk umat Islam, ya, yang sudah beriman kepada Allah dan kemudian sudah bersahadat, maka semuanya akan pada akhirnya masuk surga, walaupun kemudian dicuci dulu kan, ya, di neraka sebanyak dosa yang kita miliki. Ya, kalau kita umat Islam kemudian meninggal, maka kita dicuci dulu, ya, sama seperti pakaian yang kotor, dicuci dulu, dikucek dulu, disetrika dulu, udah bersih baru masuk lemari. Itulah umat Islam, ya. Tapi kalau orang kafir, orang musyrik, orang kafir, maka dia akan masuk neraka selamanya, dan dia hanya mendapatkan sebagian dari dunia, tetapi tidak mendapatkan bahagian sedikit pun di akhirat. Demikian barangkali Bapak-Bapak sekalian sebagai awalan kalau mau diskusi barangkali, sehingga kalau kita punya prinsip hidup, tujuan hidup seperti itu, insya Allah di dalam hidup kita tidak akan stres, Pak. Kita dalam menghadapi ujian, menghadapi itu semuanya kita berprasangka baik terhadap Allah, ya. Itu juga salah satu kita resep bagaimana kita tidak stres dalam menghadapi hidup, kita berprasangka baik terhadap Allah, Pak. Gitu. Jadi kadang-kadang kita merasa jengkel, merasa tidak bersyukur kepada Allah karena kita misalnya diberikan penyakit, ya, padahal penyakit itu baik bagi kita, ya, atau diberikan cobaan padahal cobaan itu baik bagi kita, ya. Kita misalnya terlambat berangkat ke Jogja misalnya pakai pesawat, ketinggalan pesawat atau ketinggalan kereta misalnya, karena kita akan mendapatkan proyek besar misalnya, ya. Kalau kita hadir pada hari ini misalnya, kita harus berangkat ke Jogja untuk mendapatkan proyek, ya. Kalau kita terlambat besok datangnya, atau terlambat maka diambil oleh orang lain. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian ternyata pada saat kita sampai di bandara ketinggalan, Pak. Ketinggalan, sehingga akhirnya pesawat itu berangkat, kita tidak bisa datang dan kita tidak mendapatkan rezeki proyek besar, dan kita marah-marah, ya. Kemudian begitu ternyata besoknya misalnya, itu banyak sekali kejadian seperti itu, ya. Ada kabar bahwa pesawat yang harusnya dia naikkan ternyata celaka, ya, jatuh misalnya seperti itu. Maka kemudian lalu dia akan bersyukur kepada Allah karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, ya. Seperti itu. Kan banyak itu, ya, di sosial media itu, di Facebook atau di mana ada kejadian-kejadian seorang yang menolong ibu-ibu yang mau menyeberang. Begitu dia menolong, kemudian ternyata ada yang jatuh di tempat dia berdiri. Jadi dia bersyukur bisa
menolong orang ini, kalau dia tidak menolong, dia akan kejatuhan barang ya dari atas. Iklan reklamu begitu ya, itu banyak kejadian kayak gitu. Maka kemudian pada saat dia menolong orang, maka kemudian dia terhindar dari musibah seperti itu. Itu karena Allah yang Maha Tahu. Kadang-kadang kita merasa kita diberikan hukuman oleh Allah, padahal itu bukan hukuman. Itu adalah justru akan mendapatkan hal yang lebih baik. Kita kehilangan sesuatu misalnya, padahal kita akan mendapatkan yang lebih baik dari sesuatu itu. Itulah yang kita tidak tahu, Allah yang Maha Tahu. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Barangkali ada yang perlu didiskusikan Bapak-Bapak sekalian. Kalau soal kesehatan juga boleh ya, untuk menyambung yang bulan yang lalu ya, silahkan. Jadi bulan yang lalu itu kan kita bicarakan soal penyakit jantung ya, darah tinggi, kencing manis ya, dan sebagainya. Boleh disambung saat ini kalau memang ada yang mau didiskusikan Pak ya. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin ada 2 pertanyaan nih, Ustaz. Yang pertama terkait dengan penyakit. Ya Pak. Karena Ustaz kan sehari-harinya bergerak di bidang kesehatan. Pengamatan Ustaz selama ini, penyakit apa saja yang timbul gara-gara orang itu stres atau orang itu tidak bisa menerima kenyataan yang dialaminya sehari-hari. Kemudian terapi apa yang sifatnya non obat gitu, yang kelihatannya selama ini sangat membantu untuk mengobati orang-orang yang sakit seperti itu. Yang kedua ini, kalau boleh itu Ustadz sharing, bercerita kepada kami. Sebagian dokter-dokter, terutama dokter spesialis, itu dengan spesialisasinya itu dia dibutuhkan orang banyak, lalu dia kasih tarif yang sangat tinggi kepada pasiennya. Sementara itu ada juga tentu banyak dokter-dokter yang spesialisasinya tinggi tapi dia tidak seperti itu. Nah, pertanyaannya, kira-kira bagaimana sejawat dokter itu yang bisa menahan diri tidak memberi charge yang tinggi kepada pasiennya, padahal sebenarnya ilmunya dia itu kalau dia mau ngasih charge tinggi juga orang akan datang juga ke dia. Itu bagaimana mereka itu patut ngobrol-ngobrol dengan Ustadz itu, menata hatinya sehingga dia bisa ngasih layanan yang prima tapi dengan biaya yang rendah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi yang pertama adalah penyakit apa saja yang disebabkan karena stres ya. Jadi seperti ya tentu banyak penyakit yang disebabkan karena stres. Bahkan ada khusus ilmu yang namanya penyakit psikosomatis. Psikosomatis itu adalah jenis penyakit-penyakit yang disebabkan karena stres ya, karena pikiran. Jadi banyak di antara penyakit itu, misalnya yang pertama adalah hipertensi. Hipertensi itu darah tinggi, itu bisa juga disebabkan karena stres ya. Tidak bisa mengelola kenyataan tadi ya, tidak menerima kenyataan, dan kemudian dia stres ya, menghadapi cobaan ya, itu bisa meningkatkan tekanan darah ya melalui hormon ya, sehingga dia stres hidupnya dan kemudian tekanan darahnya naik ya. Itu pertama, itu darah tinggi. Yang kedua adalah sakit mah Pak. Sakit mah juga bisa karena stres ya. Jadi sakit mah itu disebabkan karena kelebihan asam lambung Pak. Asam lambung mestinya misalnya sepertiganya kan, asam lambung sepertiga daripada lambung itu akan bertambah dengan kita stres. Kalau kita stres itu asam lambungnya bertambah Pak. Bertambah menjadi setengahnya atau malah jadi penuh dengan asam lambung. Kalau asam lambung kita penuh itu kan terlalu asam ya, pH-nya terlalu rendah sehingga menjadi sakit mah ya. Jadi luka-luka pada lambung, pada dinding lambung karena asam lambungnya bertambah. Jadi bayangkan Pak, kalau tangan kita luka itu ya, kemudian ditetesin cuka ya, kayak gitu kan nyerinya, itu pedih sekali ya.
Kalau ada luka dikasih tetes cuka. Nah, begitu juga lambung kita. Lambung kita kalau luka itu dan di dalamnya memang ada cukanya, ya asam lambung itu, ya kalau masih normal tidak menimbulkan nyeri, tapi kalau sudah sangat tinggi itu menimbulkan nyeri, dan itu tergantung daripada pikiran kita, Pak. Jadi pikiran kita mempengaruhi asam lambung. Jadi kalau kita diskusi soal penyakit mah ini, Pak, sebenarnya bukan karena, kan banyak orang yang kamu sih katanya suka telat makan jadi sakit mah, ya. Sebenarnya bukan soal telat makannya yang membuat dia jadi sakit mah, tapi karena dia berpikir, karena pikirannya yang membuat dia sakit mah. Maksudnya seperti ini, Pak. Sebenarnya kalau kita sehari-hari ya, kalau kita mau makan itu ngelihat makanan dan ada niat mau makan, di depan kita sudah ada makanan tersaji, itu untuk mempersiapkan makanan kita masuk ke dalam lambung. Dengan kita melihat makanan yang enak di depan kita itu bertambah asam lambung kita. Atau dengan niat, aduh saya mau makan misalnya ya, udah jam 1 nih waktunya saya makan, itu asam lambung sudah mulai bertambah, ya, bertambah. Maksudnya untuk mempersiapkan makanan yang masuk. Kalau makanannya masuk, sudah asam lambungnya udah bertambah, itu bisa untuk mencerna, ya, mencerna makanan yang kita makan. Nah, tapi kalau kita telat makan jam 2 misalnya, belum makan siang, tapi kita nggak mikirin makanan, itu tidak akan menambah asam lambung. Sama seperti kita sedang puasa. Sedang puasa itu kita memang niatnya mau makannya nanti maghrib, kan begitu. Maka tidak akan menimbulkan sakit mah, walaupun dia makan siangnya telat, gitu ya, karena memang dia udah niatkan mau buka puasa maghrib. Tapi kalau kita jam 2 belum makan siang, jam 2:30 begitu, jam 3 apalagi, terus kita, waduh saya belum makan nih, ya, seandainya makan ini itu ya, rasanya enak sekali. Nah, udah ada perasaan seperti itu, asam lambung bertambah. Tapi kalau kita saat itu tidak makan, itulah jadi sakit mah, ya. Jadi asam lambungnya banyak bertambah, tapi tidak ada makanan yang masuk. Itu yang membuat kita sakit mah. Begitu juga dengan stres, ya. Kita stres dalam kehidupan kita juga menambah asam lambung, sehingga kalau kita stres kadang-kadang kan jadi nyeri, ya, lambungnya. Kalau kita sedih, ya, kita marah, ya, langsung lambungnya juga nyeri. Yang ketiga adalah jantung. Jantung kita itu juga dipengaruhi oleh pikiran, Pak, stres, ya. Jadi denyutnya, coba kalau kita lagi marah itu denyutnya lebih keras, Pak, lebih lebih cepat, ya. Itu bisa kan denyut jantung itu dari 60 per menit sampai 100 per menit, gitu ya. Itu kalau jantung itu terlalu sering, ya, memompa darahnya, ya, lebih dari 100 kali, ya, bisa-bisa dia jadi lemah jantungnya, begitu, Pak. Nah, itu kalau kita sering stres, nah itu yang membuat jantung kita bertambah frekuensinya, itu yang membuat penyakit, ya. Jadi hal-hal semacam itu yang menjadikan penyakit. Begitu juga dengan pencernaan kita juga dipengaruhi oleh stres. Jadi banyak stres, banyak pikiran yang mempengaruhi penyakit, Pak. Tetapi biasanya tidak tunggal faktornya, tapi ada berbagai faktor, ya, seperti tadi. Jadi ada orang yang suka makan pedas, ditambah lagi, ya, makan pedas, tetapi kemudian juga sering stres, ya, tambah itu lebih cepat itu sakit mahnya, ya. Tapi walaupun dia pikirannya juga tidak stres, tapi kalau dia sering makan pedas yang berlebihan, ya, kalau beli, kan sekarang makanan tuh pakai level, kan, level 1, 2, 3, 4 gitu, ya. Kalau kita sering makan pedas-pedas sampai level 5, level 4 itu luar biasa pedasnya, itu juga membuat lambung kita juga sakit, ya. Seperti itu, Pak. Jadi ada berbagai faktor. Begitu juga darah tinggi tadi. Kalau pembuluh darah kita banyak kolesterolnya, itu juga meningkatkan tekanan darah, gitu, Pak. Jadi kalau makanan kita banyak kolesterol, sehingga Indonesia inilah banyak sekali, saya lihat di statistik di rumah sakit yang paling banyak tuh pertama penyakit darah tinggi, Pak. Yang kedua apa, Pak?
yang kedua kencing manis ya, diabetes. Yang ketiga kolesterol, yang keempat ya mah, penyakit mah. Itu banyak sekali di rumah sakit Pak seperti itu. Karena apa? Karena tadi itu ya kebiasaan kita makan banyak kolesterol ya. Katanya kalau nggak gurih, kalau nggak makan jeroan, nggak gurih kalau nggak makan gorengan, kan begitu. Enak gurihnya itu kan begitu ya. Nah itu yang membuat masyarakat kita lama-kelamaan pembuluh darahnya akan penuh dengan kolesterol ya, penuh dengan plak ya, penuh dengan kalau selang itu banyak lumutnya lah, kira-kira seperti itu. Sehingga itu yang membuat tekanan darah kita naik ya. Tekanan darah kita tinggi, ditambah lagi dengan pikiran begitu Pak. Jadi multifaktor gitu Pak, tidak satu faktor saja. Nah oleh karena itu ya pertama gaya hidup kita harus gaya hidup sehat ya, dalam hal makan terutama, karena kata Rasulullah hampir semua penyakit itu disebabkan dari perut ya, dari makanan, dari cara makan dan dari kita memakan makanan apa, yang makanan yang diperintah oleh Allah di dalam Al-Quran adalah halalan thayyiban, yang halal dan yang thayyib, yang bergizi, yang baik ya. Seperti kalau kita banyak makan misalnya nasi sama daging saja, sama ayam atau daging, itu membuat buang air besar kita, proses di usus kita itu kotoran itu keras Pak, dan akhirnya mengganggu pencernaan ya. Nah kalau kita ditambah dengan sayur, buah, itu menjadi lunak, sehingga pencernaan kita lebih enteng Pak kalau kita banyak makan sayur. Walaupun sayur itu katanya kan nggak enak ya, padahal bisa dibuat enak juga sebenarnya ya. Nah kita jarang sekali makan sayur ya, apalagi anak-anak kita juga suka susah makan sayur, padahal sayur itu sangat menyehatkan ya untuk melancarkan pencernaan kita. Nah seperti itu. Jadi selain gaya hidupnya juga tadi kita bisa mengelola pikiran kita seperti tadi dengan cara bahwa kita selalu berprasangka baik terhadap Allah ya. Hari ini misalnya, kemarin misalnya kita kecopetan ya, uang kita tiba-tiba hilang ya. Itu saya pernah tuh naik mobil begitu ya, terus belum tahu waktu itu Pak banyak kempes Pak. Motor itu ada dua motor yang bilang Pak banyak kempes gitu ya. Nah kita berhenti minggir, tuh Pak kempes Pak gitu ya. Sebelah kiri ternyata buka pintu ngambil tas kan begitu ya gitu. Terus mana? Terus dia pergi aja itu ya. Ternyata pas saya minggir dianya tetap pergi, dilihat nggak kempes nggak apa begitu ya. Tapi tas saya hilang kan begitu. Ya sudah, kalau kita pikir-pikir kan stres ya, waduh itu banyak surat-surat segala macam, ya udah kita bertawakal kepada Allah, bersabar, bertawakal dan berdoa semoga Allah mengganti yang dengan yang lebih baik ya, begitu kira-kira. Jadi kita dalam menghadapi cobaan hidup ini ya jangan dibikin stres Pak gitu ya, tapi kita terima ya, bertawakal kepada Allah dan kita yakin bahwa pasti Allah akan memberikan bahwa cobaan itu baik bagi kita. Diambil hikmahnya Pak gitu ya. Kalau kita mendapatkan cobaan diambil hikmahnya dan kita bersabar dan bertawakal. Itu barangkali Pak yang soal bagaimana menata hati. Makanya Allah katakan ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati kamu menjadi tentram ya. Dengan ingat pada Allah, dengan dan juga kalau kita mendapatkan musibah, kalau kita punya rezeki yang nggak banyak ya kita bersyukur dengan cara melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Itu juga sebagai salah satu cara. Kemudian yang kedua soal dokter spesialis Pak. Ya memang pada saat saya kuliah, calon-calon dokter kan begitu ya, kuliah di Fakultas Kedokteran, ya ada orang yang mahasiswa yang agamanya baik, ada yang tidak kan begitu ya. Istilahnya kita sebutnya mahasiswa yang kerjaannya pesta, itu tukang pesta gitu ya. Jadi dia agamanya nggak baik, tetapi karena pinter ya masuk Fakultas Kedokteran ya. Yang agamanya baik juga alhamdulillah juga bisa masuk Fakultas Kedokteran. Kemudian di sana padahal ada pelajaran agama, ada pengajian di masjid kampus dan sebagainya ya.
kemudian beda itu sikapnya dari mulai mahasiswa saja sudah beda sikapnya. Jadi ada orang-orang yang memang kehidupannya materialis ya, apalagi misalnya fakultas kedokteran swasta gitu ya, sampai bayarnya sampai miliaran, mungkin ratusan juta begitu Pak ya, untuk bisa menjadi dokter ya, terutama yang swasta yang terkenal itu Pak ya, seperti fakultas kedokteran Trisakti misalnya, itu kan mahal sekali bayarnya ya. Nah itu akhirnya hitung-hitungan Pak yang seperti itu ya. Jadi ya saya sekolah biayanya mahal ya. Kemudian saya sebagai dokter harus punya gaya hidup, punya mobil mewah, punya rumah mewah ya. Akhirnya membuat tarif yang mahal dan sebagainya seperti itu Pak. Jadi tergantung daripada agamanya Pak, tergantung daripada sikap hidupnya dia begitu Pak. Ya orang Islam juga banyak juga sih yang itu, yang materialis ya seperti itu. Jadi dokter itu kita juga ya manusia yang sama, seperti tidak hanya dokter ya, kita juga kadang-kadang kalau hidup kita seperti itu, yang penting uangnya banyak kan juga sama seperti yang saya sampaikan. Jadi dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan ya, walaupun dia sampai merugikan orang lain ya seperti itu. Seperti juga dokter yang merugikan pasiennya. Tetapi dengan cara sekarang ini ada BPJS Pak, sebenarnya itu menghindari masyarakat yang membayar mahal Pak. Karena BPJS kan sama aja Pak. Mau dia direktur, mau dia orang biasa, mau dia tukang ojek ya, bayarnya kan sama aja. Cuman ada kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan iurannya kan ya Pak. Bahkan kalau orang yang tidak mampu dibayar oleh negara, oleh pemerintah gitu kan, PBI namanya, yang tidak mampu. Asal dia datang ya, menunjukkan bahwa dia tidak mampu, ada surat keterangan dari RT RW kan gitu ya, datang ke dinas sosial, itu akan bisa mendapatkan kartu BPJS KIS gitu ya, kartu Indonesia Sehat misalnya gitu ya, yang dijamin. Maka dokter semuanya harus bisa melayani, tidak boleh nggak melayani gitu ya. Dan dikelola oleh rumah sakit, dan semua dokter sama, dibayarnya cuma satu pasien sekitar 50.000 60.000 Pak, satu pasien, walaupun dia ahli segala macam ya dibayarnya segitu Pak, 60.000 ya gitu. Karena sistemnya BPJS itu paket Pak. Jadi kalau kita berobat ke polispesialis itu dibayar paket di rumah sakit ya, kelas C itu 190.000 Pak. 190.000 itu untuk jasa dokter, untuk pemeriksaan laboratorium, untuk ronsen, untuk juga obat Pak, untuk administrasi rumah sakitnya itu 190.000 Pak. Kalau dipikir-pikir kan begitu ya, mana cukup sebenarnya ya gitu. Nah itu sistemnya BPJS Pak, paket. Jadi cukup nggak cukup, harus cukup kepada rumah sakit, silahkan dikelola begitu ya. Makanya obatnya ya obat generik ya, yang memang supaya cukup Pak gitu ya. Walaupun sebenarnya obat generik dengan obat paten sama saja Pak. Yang beda itu adalah biaya pemasarannya kan gitu Pak, yang membuat lebih mahal ya. Nah seperti itu Pak. Jadi dokternya juga semuanya dapatnya sama. 60.000 misalnya, dari 190 buat dokter 60.000, sisanya 130. Untuk labnya berapa, untuk ronsennya berapa, itu udah ratusan ribu Pak itu ya. Terus untuk obatnya, jadi ya murah jadinya kehitungnya dengan BPJS ini begitu Pak. Nah kita hanya membayarnya bulanan sekitar berapa Pak satu orangnya Pak sekarang, 100-an ya, 100.000 ya Pak per orang. Jadi kalau 3 orang, kita anak istri 2 misalnya, anak istrinya 2, bukan istrinya 2 anaknya 2 gitu ya, istri 1 anak 2, 4 kali 100-400 sebulan misalnya ya. Tapi itu yang kelas 1 misalnya. Tapi kalau kita nggak mampu ya bisa kelas 2, kelas 3 lebih murah lagi, sampai ada yang 30.000 rasanya ya. Satu orangnya itu 30.000, yang kelas 3 itu kalau 4 orang cuma 120.000 setiap bulan. Tapi kalau kita sampai di operasi jantung segala macam gratis semuanya gitu Pak dengan BPJS itu Pak. Jadi dengan cara itu ya alhamdulillah dokter tidak bisa lagi mematok tarif ya.
Karena semuanya sama. Ya, semuanya sama, dokter spesialis apapun dibayarnya sama segitu Pak, gitu ya. Nah, untuk operasi ada lagi paketnya ya seperti itu. Jadi insya Allah dan kemudian diikat oleh etika kedokteran itu, dokter ya tidak boleh kemudian berniat untuk merugikan pasien, kan begitu Pak ya. Jadi mestinya dengan etika kedokteran itu, bahkan IDI itu membuat standar Pak. Ikatan Dokter Indonesia itu membuat standar tarif, kalaupun dia pakai tunai, tidak pakai BPJS juga nggak boleh lebih dari sekian, maksimal sekian misalnya gitu Pak. Ada ditentukan oleh profesi yang didukung oleh etika profesi Pak, etika kedokteran itu. Tidak boleh lebih dari sekian, misalnya tidak boleh lebih dari 300.000 atau 250.000 begitu Pak. Nah, seperti itu, macam-macam beda-beda ya untuk spesialisnya. Nah itu kalau pakai tunai, tapi kan kebanyakan kita sekarang hampir 100% ikut BPJS gitu Pak. Jadi murah insya Allah. Ada lagi Bapak yang lain yang mungkin cukup ya Pak ya, itu jawabannya. Silakan. Dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita sudah bersyukur Pak ya. Tapi kadang-kadang kita di bawah sadar itu terbawa pada kebiasaan Pak. Jadi kalau misalkan kita pertama kali masuk rumah mewah, kita merasa, wah, betapa senangnya gitu. Tapi kalau sudah tinggal bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, biasa aja ya Pak. Biasa. Di bawah sadar kita jadi merasa kurang bersyukur. Gitu. Itu kan biasa. Gitu. Nah, bagaimana mengatasi masalah ini? Ya. Namanya sih, itu kan manusiawi, gitu kan. Padahal kalau dikaitkan dengan aspek spiritual kan pasti nggak boleh begitu, Pak. Terima kasih. Ya Pak, baik. Bahkan di dalam hadis itu Rasulullah mengatakan banyak orang yang lalai terhadap nikmat sehat katanya ya. Misalnya contoh aja nikmat sehat Pak. Kita tidak mensyukuri nikmat sehat karena nggak merasa berharga sehat itu, gitu. Karena kalau udah biasa tadi itu punya mata, punya telinga, punya jantung, itu bukan sesuatu hal yang luar biasa. Tapi begitu kita sakit, baru terasa nikmatnya punya mata. Kalau kita sudah sakit mata Pak, nikmatnya punya sehat kalau kita udah merasa sakit gigi luar biasa sakitnya ya. Udah nggak enak makan, nggak enak tidur lah gitu ya. Kalau sakit gigi luar biasa, nyut begitu ya, sakit sekali ya. Makanya ada lagunya ya, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ya, daripada sakit hati atau gimana. Ya seperti itu. Jadi kita kadang-kadang merasa bersyukur kalau diberikan musibah ya. Kita kehilangan mata kita barulah bersyukur. Agak sakit Pak, pakai itu aja Pak. Kita bersyukur, mic-nya Pak, mohon maaf. Kalau kita punya mata Pak, begitu mata kita kan banyak Pak di rumah sakit itu tukang las ya, tukang las itu terpercik atau tukang gurinda atau pokoknya kerja di pabrik apa terus mental ke mata ya, dalam waktu sekejap matanya langsung betus ya, kan mata tuh bola mata terus udah nggak bisa lihat lagi ya. Satu biasanya ya kalau kecelakaan kayak gitu satu mata ya. Nah itu baru merasa bersyukur punya mata ya, luar biasa. Hidup kita gelap ya kalau kita nggak punya mata. Tapi kita kalau sehari-hari nggak merasa itu berharga punya mata, kan gitu Pak. Ya, itulah manusia seperti tadi kata Bapak, itu manusiawi seperti itu ya. Makanya kita ada namanya di dalam ajaran Islam itu muhasabah ya, muhasabah menghitung-hitung diri setiap hari itu ya, menghitung diri kita mendapatkan kenikmatan apa hari ini ya, dan kita bersyukur itu juga dengan memikirkan tentang tubuh kita, tentang luar angkasa ya, tentang kehidupan kita ya. Kita harus terus berpikir dan setiap pagi itu kita bersyukur ya,
kepada Allah dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah sendiri mengatakan seandainya kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jadi seandainya pemberian Allah itu dituliskan dengan tinta sebanyak lautan, ya, itu tidak akan cukup ya untuk menulis pemberian Allah kepada kita, ya. Jadi hari ini aja kita, ya, saraf-saraf yang kita bergerak, jantung kita dan sebagainya. Yang kemarin kan saya tawar, ada yang mau jual jantungnya 10 miliar, nggak ada yang mau jual kan Pak, gitu ya. Begitu, karena begitu kita jual itu ya kita dikubur Pak, nerima uangnya 10 miliar dikubur. Nah jadi itu begitu juga dengan harta Pak. Dengan harta itu ya makanya selalu kita melihat ke bawah. Kan perintahnya Nabi begitu jelas, lihat ke bawah. Jadi kalau kita lagi jalan ya kemana-mana, lihat orang-orang di tetangga kita, lihat yang di bawah kita. Memang kita sehari-hari di rumah kita yang mewah udah terbiasa, jadi tidak merasa hal yang luar biasa. Tapi kalau kita melihat orang lain yang di bawah kita, ya, makanya sering berkunjung. Makanya kata Nabi Jadi kalau bahwa Nabi itu ada di hatinya orang miskin, misalnya begitu ya. Begitu juga itu ucapannya Bung Karno ya, bahwa kalau kita sering datangi orang miskin itu maka kita akan merasa bersyukur ya. Lihat rumahnya, silaturahim Pak ke tetangga-tetangga yang miskin ya. Kita ngirim makanan ya dan sebagainya ya, silaturahim dengan orang miskin untuk menanyakan apa kesulitannya. Karena kan kalau ada orang yang tidak makan 3 hari kan banyak kejadian tuh. Tetangganya pada nggak ngerti bahwa dia sampai akhirnya sakit meninggal itu karena nggak punya uang, nggak punya buat makan ya, sampai meninggal tetangganya nggak tahu ya. Karena kalau tahu ya mestinya dia akan membantu ya, membantu itu juga satu kebahagiaan Pak sebenarnya, dan merasa kita bersyukur sudah beda rumah kita dengan rumah tetangga kita, dengan rumah orang lain yang miskin ya. Begitu juga kita diminta untuk ziarah kubur Pak. Ziarah kubur juga itu untuk mengingatkan kita juga ya, bahwa kita ini nanti hidup ini sementara, kita akan meninggal ya. Sehingga kita akan lebih bersyukur, lebih kita masih diberikan kehidupan dan sebagainya. Orang lain kok teman-teman saya udah pada nggak ada ya, seperti itu. Jadi bersyukur itu dengan cara seperti itu yang diajarkan oleh Nabi ya, supaya kita bersyukur. Tadi yang pertama adalah sering-sering lihat ke bawah, kemudian apalagi sampai berkunjung ya ke tetangga-tetangga kita yang miskin, atau suka kita juga kan bagus ya membawa anak-anak kita main ke panti asuhan ya, orang-orang yang yatim piatu, yang nggak punya keluarga ya, kita ajari anak-anak kita mencintai orang miskin dan kemudian memberikan membawa makanan, bawa pakaian dan sebagainya untuk diberikan pada anak-anak miskin misalnya begitu Pak. Itu yang membuat juga kita merasa bersyukur kepada Allah kalau kita sering bersilaturahim, berkunjung kepada orang yang tidak mampu gitu Pak, orang miskin. Mungkin seperti itu. Jadi kalau kita hanya di atas saja, apalagi ngelihatnya ke atas terus, ya rumah kita udah mewah pun, ini mah dibandingkan dengan rumahnya si dia nih, teman kerja saya, bos saya, luar biasa ya, nggak ada apa-apanya begitu ya. Jadi nggak akan pernah cukup ya. Jadi padahal kehidupan akhirat itu nanti yang akan tidak ada nilainya ya, sampai kita akan kehidupan kita abadi ya, selamanya di akhirat itu. Kalau kita masuk surga seluas langit dan bumi ya, semua yang kita butuhkan semuanya ada, nggak ada penyakit, nggak ada apa-apa di sana ya, kita akan bahagia. Nah itu barangkali itu mungkin ya boleh aja Pak kita diskusi ya, kalau ada masukan dari teman-teman yang lain, bapak-bapak yang lain, silahkan tadi bagaimana caranya kita bersyukur. Tapi paling tidak itu ya Pak yang mungkin bisa saya sampaikan. Makasih Pak. Ada lagi Pak? Udah cukup ya? Udah suruk belum Pak? Sudah ya dari tadi ya. Baik, kita cukupkan Pak. Insya Allah nanti kalau nanti ada
umur, sehat dan ada waktu ya kita akan bisa ketemu lagi di sini. Insyaallah kita bahas hal yang lain ya. Mungkin lebih detail ya tentang penyakit-penyakit ya. Termasuk juga penyakit jiwa ya. Penyakit jiwa itu kan ada dokter ahli jiwa ya. Beda dengan dokter ahli saraf. Jadi beda saraf sama jiwa. Kadang-kadang kita kebolak-balik ya. Dikira dokter saraf itu ahli orang mengobatin orang gila. Bukan, saraf itu mengobatin stroke gitu ya, otaknya, kejang dan sebagainya itu ahli saraf. Kalau orang gila itu diobati sama dokter ahli jiwa, Pak. Itu juga ilmu kedokteran ya, tentu kita akan coba mempelajari segala sesuatu yang hubungannya dengan kesehatan. Selain juga mungkin nanti sekali-kali juga kita bicara hal-hal yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.